Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di channel Al-Bahmid. Kali ini kita akan membahas sesi kedua dari Early Warning System. Sesi pertama sudah saya jelaskan kemarin berkenaan dengan Early Warning System itu apa dan bagaimana trik atau cara membuatnya. Kalau Anda belum saksikan video saya yang pertama, Anda bisa klik di atas ini. Di sini videonya, diklik, ditonton dulu, biar Anda nyambung ke video saya yang kedua. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba menggunakan beberapa kontrol atau form control yang ada di WPS atau WPS Office atau juga yang ada di Excel. Jika Anda menggunakan Excel, itu banyak versi soalnya Excel itu ada yang 2007, maka untuk mengaktifkan form controls, Anda perlu masuk ke menu Excel option, kemudian ke menu popular, kemudian show dev tab in the ribbon, kemudian ke menu developer, kemudian insert form control. Jika Anda menggunakan Excel 2010 ke atas gitu ya, maka Anda ke menu file, kemudian option, kemudian customize, ribbon, kemudian ke menu developer, kemudian pilih form control mana yang ingin Anda aktifkan atau Anda gunakan. Jika Anda menggunakan WPS Office atau WPS Office dan Anda sudah menginstalnya, jika Anda belum menginstal WPS Office, Anda bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Di situ alamat untuk download file WPS, bisa Anda download, kemudian Anda install. Di WPS sendiri, menu form control ini sudah aktif, jadi tinggal digunakan saja. Form control yang kita gunakan di Early Warning System ini ada dua, yaitu yang pertama adalah combo box, kemudian yang kedua adalah checkbox. Combo box itu Anda bisa lihat, ini adalah combo box, hasilnya seperti ini. Nah, ya combo box ini bisa dilihat, ini adalah combo box, contoh penggunaan combo box. Ya, jadi jika Anda pilih kota tertentu, otomatis datanya juga ditampilkan sesuai dengan kota yang Anda pilih. Nah, ini yang kita gunakan pertama adalah, nanti saya jelaskan bagaimana membuat combo box. Ini untuk bulan tertentu. Yang kedua adalah checkbox. Bagaimana membuat checkbox dan pengaruhnya kemana aja. Nah, itu yang akan kita buat. Yaitu satu, combo box, dan yang kedua adalah checkbox. Tentu ada banyak form control yang lain, tapi yang akan saya jelaskan hanya dua itu saja. Ya, di sini Anda perhatikan, ini combo box yang sudah saya buat. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ada pilihan kota di sini. Pilihan kota ini diambil dari tabel yang ada di sisi kanan ini. Ya. Nah, sekarang saya akan coba menghapus combo box ini, kemudian membuat ulang supaya Anda bisa ikutin. Kita coba hapus dulu ini. Ya, kita untuk mendelete-nya kita langsung aja tekan tombol delete. Ya, combo box-nya hilang. Nah, cara membuatnya pertama Anda menuju ke kontrol yang tadi, form control yang sudah Anda aktifkan. Di sini saya pakai WPS Office, maka form control combo box-nya bisa Anda cari. Di sini ada banyak kontrol, yang kita gunakan adalah combo box. Kita klik saja pada tombol combo box. Kemudian kita bawa ke combo box-nya mau ditaruh di mana. Misalnya ditaruh di sini. Anda tinggal tarik seperti ini. Oke, sudah terbentuk. Cuma di sini combo box ini kalau kita jalankan, ini masih kosong, masih belum ada apa-apa, harus kita setting. Nah, untuk men-settingnya Anda klik kanan, taruh di sini, Anda klik kanan gini, ya. Kemudian pilih
format object. Nah, di sini ada 3 settingan yang bisa Anda isi, yaitu input range. Input range ini berhubungan dengan data mana yang mau Anda munculkan di situ. Di listnya nanti. Nah, data yang mau kita munculkan tadi adalah kota. Kita bawa ke kota sini. Kita pilih seluruh kota yang ada di sini, misalnya dari Jakarta sampai Bekasi. Kalau udah oke, ini sudah diabsolutkan langsung sama sistem. Kemudian hasilnya kalau kita pilih nanti mau disimpan di mana. Nah, kita pilih aja bahwa hasilnya akan dimunculin di, misalnya tadinya saya pilih di C6 ya. Sekarang kita coba pilih di C4 biar kelihatan ya. Kita enter. Kemudian ini drop down line di sini maksudnya berapa baris data itu akan ditampilkan. Misalnya kita ingin tampilkan cuma 5 baris ya. Nah, kalau sudah yang ini nggak usah 3D scanning ini. Itu untuk kotaknya berbentuk 3D, tapi saya belum pernah nyoba. Kalau dicoba boleh dengan mencentang ini. Ya, kemudian kita okein. Ya, udah selesai. Hasilnya kita coba ya. Di sini diklik. Nah, ini kota yang di sana akan muncul di sini. Ya, di sini ada 5 baris sesuai dengan pilihan kita tadi. Kalau kita ingin lebih, kita bisa rubah angka 5 yang tadi menjadi angka yang lain. Misalnya kita pilih Depok. Nah, otomatis di sini muncul angka Depok itu 4. Kenapa muncul 4? Karena Depok itu ada di baris atau di data yang keempat dari atas nih. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini muncul angka 4. Ya. Angka 4. Nah, di sini dia tidak berubah. Nah, yang di sini kita link datanya itu dengan menggunakan fungsi VLOOKUP yang Anda pernah pelajari di video saya sebelumnya. Ya, contohnya ini kita Depok ya. Kalau kita ganti kota yang lain, Bogor, misalnya dapat angka 7. Karena dia ada di data yang urutan data ke-7 ini Bogor. Bekasi di ke-9. Ya. Dan seterusnya. Ini cara membuat combo box. Nah, selanjutnya combo box ini kita hasil combo box ini 3 ini ya. Bisa kita link atau angka berapa yang lain ya, Depok 4. Ini bisa kita link dengan tabel pencarian. Sehingga nanti kalau Anda link angka 4 dengan itu, Anda akan dapat data yang mewakili angka 4 Depok, yaitu penjualannya, HPP-nya, atau biaya-biayanya. Ya, bagaimana cara melinknya? Anda bisa gunakan fungsi VLOOKUP. Ya, kalau Anda belum tahu fungsi VLOOKUP seperti apa, Anda bisa saksikan video saya yang ini. Ya, di sini Anda tulis dulu fungsi VLOOKUP, kemudian Anda isi kunci pencariannya ada di sel C4. Ya, ini karena sel ini nggak berubah, Anda absolutkan aja. Absolutkan, kita tekan tombol F4, kemudian koma, kita isi dengan 4 itu dicari berdasarkan kode ini. Ya, kita ini. Nah, ini semua ke kanan, semua data diambil. Ya, ini fungsi VLOOKUP ya, contohnya diabsolutkan. Kemudian koma, ini kolom 1 ya, kode ini kolom 1. Kolom 2 kita nggak perlukan karena kita mau cari sales, kita ada di kolom ketiga, koma 3 ya. Nah, hasilnya, nah di sini Anda bisa lihat ya, di sini dapat 100. Kita lihat di sini salesnya 100, apa benar? Ya benar, di Depok 100 ya. Kalau Anda ganti misalnya ya, Anda ganti Depok dengan Papua lah. Nah, di sini 130, hasilnya sesuai nggak? Ya, ya sesuai dan seterusnya. Nah, ini fungsi VLOOKUP yang ini bisa Anda terapkan pada seluruh data yang ada di sini ya. Ya, jadi ada kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Semua data ini bisa Anda ambil dengan menggunakan
dasar fungsi VLOOKUP yang di link dengan combo box ya. Nah, di sini semua bisa Anda gunakan sampai dapat hasilnya yang seperti ini. Berikutnya kita lihat checkbox. Ini cara membuatnya, Anda klik di checkbox. Kemudian checkbox ini ingin taruh di mana, Anda tarik aja kayak gini. Nah, kata checkbox sendiri bisa Anda ganti sesuai kebutuhan ya. Checkboxnya kita ganti misalnya ya. Misalnya kita ganti sampai dengan ya, sampai dengan bulan tertentu ya. Jadi gitu aja. Nah, ya, ini baru Anda depannya. Nah, sekarang kita setting. Untuk itu kita klik kanan. Belum, kita taruh dulu di sini ya. Klik kanan, masuk di format objek. Di sini di control. Ini dulu pertama Anda lihat di sini ada uncheck, check dan mix. Ini defaultnya Anda mau seperti apa. Kalau uncheck berarti begitu Anda buka Excel ini, sheet-nya ini, di sini akan tidak tercentang. Itu uncheck. Kalau Anda ingin defaultnya cek, Anda tinggal pindahkan ke sini. Berarti waktu Anda buka awal pasti akan tercentang. Ya, ini tergantung nanti kebutuhannya. Ya, kita pakai dulu yang uncheck. Kemudian kita harus ngisi di menu berikutnya itu di kontrol sini ada cell link. Ya. Nah, cell link ini hasil daripada pilihan Anda itu mau Anda taruh di mana. Misalnya Anda bisa tentukan di sini hasilnya akan kita taruh di sel K1 ya. Nah, kalau sudah begini sudah selesai sebenarnya pembuatan checkboxnya. Kita oke aja ya. Nah, di sini nanti kalau Anda centang, ini centang, hasilnya ada dua, yaitu apakah true kalau dicentang atau false. Ya. Ini di EWS kita ini kita butuhkan untuk membuat kondisi dicentang atau tidak ini berhubungan dengan YTD, itu year to date atau year to date ini dari bulan apa sampai bulan apa. Jadi kalau tercentang berarti akan ada pilihan. Misalnya kalau saya centang di sini berarti di sini bulannya Juni, berarti dia akan membaca datanya dari Januari sampai Juni. Kalau kita ganti sampai bulan, ya kita ganti sampai bulan misalnya bulan April, maka dia akan membaca datanya sampai bulan April. Nah, ini kegunaannya untuk menghitung realisasi sampai dengan bulan tertentu. Ya, kita tinggal ganti. Kalau kita centang, berarti kita ambil as of. Kalau kita tidak centang, berarti bulan tersebut yang kita munculkan. Itu kegunaan daripada checkbox. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Nanti untuk penjelasan bagaimana memperoleh ini akan saya jelaskan berikutnya di video ketiga. Anda lihat, ini setelah Anda buat ini ya, YTD 2020 misalnya, yang sama, pembuatannya sama kayak tadi. Hasilnya saya taruh di sini ya. Ini false karena tidak dicentang. Kalau kita centang hasilnya jadi true. Nah, ini digunakan nanti sama saya atau kita gunakan untuk mengambil sampai datanya sampai bulan apa. Kita lihat di sini dulu di tabel ini. Ini ada tabel realisasi di bawahnya ya. Nah, ini contohnya realisasi dari Januari sampai Juni. Ya. Kemudian di bawah sini ada penjumlahan. Penjumlahan ini tidak menjumlahkan seluruhnya ini ya. Tapi menjumlahkan sesuai kondisi, apakah dia true atau false di atas. Jadi kalau misalnya dia true akan dijumlahkan sampai dengan di mana bulan itu kepilih ya. Di sini Anda lihat ini angkanya 3656 ya. Kalau Anda jumlahkan itu sampai bulan apa? Nah, kalau jumlah seluruhnya 9 ribuan ya. 3656 kita lihat di sini bulan pilihannya apa nih? Nah, bulan pilihannya April. Berarti data yang muncul di sini
439 Pak cabang Papua ya. Coba kalau kita pakai cabang tadi Jakarta ya. Nah ini 1519 sampai April. Ya, coba Anda hitung aja di sini kita untuk membuktikannya. Ini sampai April. Ya. Nah, di sini 1519 ya yang diambil ya. 1519. 1519 itu berarti April saja. Apakah benar cuma April? Kita lihat di sini. Ya memang ternyata cuma bulan April saja. Karena checklistnya tidak ditentang. Kalau kita centang checklistnya misalnya, berarti ini sampai bulan April. Hasilnya 3656 ya. Kita coba lihat hasilnya benar nggak? 3656. Kalau Anda ragu, Anda bisa hitung lagi sampai April. Hasilnya di sini bisa dilihat di paling bawah, sumnya adalah 3656. Nah di sini ada dua yang ini sum ini untuk menjumlahkan S of ya. Ini ada rumus penjumlahan dipakai fungsi if. Ini akan saya jelaskan di pertemuan ketiga kita. Nah di sini juga mengambil langsung ke bulan tersebut jika memang checklistnya tidak dicentang. Misalnya tadi bulan April ya. Nah, cara membuatnya kita harus menggunakan checkbox yang tadi. Jadi yang penting Anda tahu dulu cara membuat checkboxnya seperti tadi. Kemudian nanti checkbox ini di link dengan combo box yang tadi kita sudah buat. Yaitu di sini kita link nih K4. Yaitu kita link antara checkbox ya. Jika checkboxnya benar, maka yang diambil adalah penjumlahan sum yang ada di bawah. Itu ada di baris ke-14 pakai lookup ya. Kalau Anda belum tahu juga lookup, Anda lihat video saya yang ini. Nah, kemudian kalau ternyata tidak dicentang, maka yang diambil adalah tetap C4 ya, C4 sampai H6. H6 itu adalah bulannya nih. Nah, bulan ini kita simpan di sini H6 April ya. April itu 4 ya. 4 kalau tidak dicentang tambah 1 jadi 5. Artinya ada di baris kelima, lookup-nya ada di baris kelima. Ini baris pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang keluar adalah 1519. Sesuai dengan rumus yang kita taruh di sini. Ya. Kalau kita centang, maka yang diambil adalah baris ke-14 yang jumlahnya 3656. Kalau Anda majuin misalnya sampai kayak Juni, datanya juga akan berubah menyesuaikan ya. Nah, itu cara buatnya seperti itu. Jadi yang penting Anda udah paham checkbox dan combo box. Jadi ini combo box. Yang penting Anda sudah paham combo boxnya ini. Jadi ada dua combo box yang kita gunakan berhubungan dengan kota dan combo box yang berhubungan dengan bulan ya. Caranya sama cara buatnya. Kemudian yang lain yang kita gunakan adalah checkbox yang untuk menentukan true or false ya. Nah, ini semua nanti Anda buat, caranya buat tadi udah kita link lagi dengan data yang akan kita olah. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasan kita mengenai checkbox dan combo box saya rasa sudah cukup. Jika ada pertanyaan terkait checkbox dan combo box, Anda bisa tulis di komen di bawahnya, akan saya usahakan untuk menjawabnya. Demikian di pertemuan kali ini. Untuk tidak ketinggalan video berikutnya, Anda silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.